Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan kita sebagai manusia, maka kita perlu terus dikuatkan di dalam keyakinan kita. Dan keyakinan kita itu perlu terus dikonfirmasi, karena dalam hidup kita bisa saja mengalami keraguan. Apatah lagi kehidupan sebagai orang Kristen. Saudara, kehidupan orang Kristen tidak selalu mudah. Bagaimana kita bisa menghadapi kesulitan sangat bergantung kepada keyakinan kita di dalam iman kita kepada Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, bagaimanakah kita dapat menggambarkan perjalanan kehidupan kita di dunia ini sebagai orang percaya? Saya menggambarkannya, kita ini sedang dalam perlombaan, di dalam perlombaan lari maraton. Artinya, lomba lari yang panjang. Saudara, itulah kehidupan Kristen kita, bukan? Saudara, untuk lomba lari semacam ini, maka yang sangat penting, saudara, salah satunya itu adalah endurance, daya tahan. Saudara, terkait dengan daya tahan, maka sangat terkait dengan pengaturan tempo, bagaimana kita berlari, dan juga fokus, tetapi juga keyakinan. Sebab dengan keyakinan itu, saudara, maka akan menolong kita memiliki endurance di dalam lari maraton itu. Saudara, demikian juga dalam pertandingan iman kita di dalam dunia ini. Saudara, kita bukan saja perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya, namun kita juga perlu keyakinan. Keyakinan bahwa kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Dan itu nyata di depan mata kita, di dalam pengalaman kita. Dan saudara, ketika kita memiliki keyakinan terkonfirmasi itu, maka kita memiliki ketekunan untuk terus-menerus mengikut Tuhan. Mari kita membaca Ibrani pasal 6 ayat 9-12. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapan suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis surat Ibrani telah menggentarkan penerima surat ini di bagian sebelumnya dari bagian ini. Mungkin di antara mereka bisa berpikir, jangan-jangan saya ini tidak diselamatkan. Saudara, agar mereka tidak salah tafsir dengan tulisan dari penulis surat Ibrani, maka penulis ini memastikan bahwa orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh tidaklah demikian. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, keselamatan yang kita terima itu akan disertai hal-hal yang sifatnya kasat mata, yaitu oleh pekerjaan kita dan kasih kita kepada Kristus melalui gerejanya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Saudara, kita tidak boleh salah tafsir dengan apa yang dituliskan oleh penulis surat Ibrani ini. Keselamatan yang kita peroleh bukan karena pekerjaan dan kasih kita kepada Kristus. Tetapi pekerjaan dan kasih kita kepada Kristus itu adalah buah daripada keselamatan. Saudara, ketika keselamatan itu kita terima di dalam Kristus, maka keselamatan itu yang kita terima itu adalah hidup yang kekal. Yaitu hidup yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita tahu bahwa hidup itu tidak statis.
Hidup itu sifatnya dinamis. Kalau kita bicara dinamis, hidup itu ada sebuah kuasa atau kekuatan yang menggerakkan. Nah saudara, ketika hidup itu kita terima dalam hidup kita, maka saudara, hidup itu yang Tuhan berikan itu menggerakkan kita. Maka itu saudara, seseorang yang menerima hidup yang kekal, dia menjadi manusia baru. Dia berubah. Maka itu nampak dari apa yang dia kerjakan, nampak dari apa yang dia kasihi. Disitulah kita berkata, saudara-saudara, bahwa Allah itu Allah yang adil. Dia melihat daripada orang-orang percaya akan pekerjaan dan kasihnya akan nama Tuhan melalui pelayanan mereka kepada Tuhan. Saudara, disitulah saudara-saudara mengkonfirmasi kita bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Yaitu melalui apa yang kita kerjakan, yaitu melalui kasih kita kepada Tuhan dan gerejanya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa kita perlu terlibat di dalam pekerjaan Tuhan? Mengapa kita perlu melayani satu sama lain? Saudara, disitulah saudara-saudara kita ditolong, dikonfirmasi oleh semuanya itu supaya iblis tidak mendapat kesempatan membuat hati kita ragu. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu pasti. Saudara, jika kita tidak terlibat di dalamnya, di dalam pekerjaan Tuhan, maka saudara, kita bisa mendapat pencobaan daripada sang iblis bahwa kita bukanlah umat Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya setiap orang percaya yang sungguh-sungguh ada gerakan Roh Kudus di dalam hatinya untuk tidak bisa diam, tapi dia terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Meskipun yang dimaksud dengan pekerjaan Tuhan sangat luas, tetapi dalam hati kita tahu kita sedang mengerjakannya. Kita kerjakan bagi Tuhan. Termasuk di dalam keluarga kita. Termasuk di dalam pekerjaan kita. Di dalam hidup bermasyarakat. Terlebih lagi ketika kita bergereja, saudara-saudara. Kita terlibat di dalamnya. Baik di dalam pemikiran kita. Baik di dalam keterlibatan fisik kita. Baik di dalam keterlibatan materi yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, pada intinya, keselamatan itu yang kita terima akan nampak buahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, saudara, kesungguhan kita mengikut Kristus dengan melakukan kehendak-Nya memberikan kepada kita keyakinan yang kokoh akan pengharapan yang Kristus berikan kepada kita itu bersifat pasti. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudara, kesungguhan itu bukanlah syarat untuk kita menerima pengharapan di dalam kekekalan itu. Tetapi kesungguhan itu merupakan buah dari pengharapan yang pasti yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu pengharapan yang kekal dan mulia itu. Dan saudara, surat Ibrani menasehati kita agar kita lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam kita mengikut Tuhan Yesus, di dalam rangka kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mengapa demikian? Karena waktu kita bersungguh-sungguh lebih dalam lagi, maka kita mengalami Kristus yang hidup dalam hidup kita. Dan disitulah saudara-saudara, kita semakin dikonfirmasi kita adalah orang-orang yang telah menerima pengharapan yang kekal itu, yaitu kemuliaan yang Kristus akan berikan kepada kita. Saudara, kesungguhan hati kita membuat kita mengalami Kristus dalam hidup kita. Saudara, Kristus bukan tidak mau memberkati hidup kita. Kristus bukan tidak mau menyatakan kuasa dalam hidup kita. Kristus bukan tidak mau mengkonfirmasi kasih-Nya kepada kita. Kristus bukan tidak mau mengkonfirmasi penyertaan dalam hidup kita. Tetapi seringkali, saudara, karena kita tidak sungguh-sungguh di dalam ikut Dia, kita masih mendua hati. Kita masih ada sumber-sumber lain yang kita harapkan. Maka saudara, mendua hati, kita tidak terima apa-apa daripada Tuhan. Tapi saudara, ketika engkau dan saya
dengan segenap hati ikut Yesus, maka engkau akan mengalami Kristus yang hidup itu. Disitulah saudara-saudara, kita terkonfirmasi bahwa kita adalah umat Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah menerima pengharapan yang sejati dalam Kristus, yaitu kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, jangan menjadi orang Kristen yang setengah-setengah. Jangan menjadi orang Kristen yang ragu-ragu. Tetapi saudara, mari persembahkanlah tubuhmu sepenuhnya, seanteronya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Maka engkau akan mengenal kehendak Allah dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi menguatkan kami supaya kami tidak menjadi orang Kristen yang separuh-separuh, tetapi kami sepenuhnya ikut Tuhan. Karena memang Engkau sendiri telah menebus kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami menjadi milik Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.